Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada tim kami. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan karakter itu dimulai dari usia dini, yaitu dari umur 6 tahun. Jadi, kita dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter itu dia banyak waktunya diambil oleh para pendidik, yaitu guru-guru. Terima kasih. Terima kasih waktu kami ingin menanggapi mosi yang disampaikan oleh moderator. Dalam mosi yang disampaikan oleh moderator, banyak pendidikan karakter dari berbagai pendapat para ahli. Kami menyetujui semua pendapat yang disampaikan oleh para ahli. Kemudian di situ tadi, mosi yang disampaikan oleh moderator terdapat peran yang paling penting, yaitu orang tua dan pendidik. Tapi menurut kami yang berperan paling penting yaitu adalah orang tua. Kenapa demikian? Karena tentunya kita semua dilahir dari rahim ibu kan, kemudian dibesarkan oleh ayah dan ibu, dididik oleh ayah dan ibu, dan sejak kita memasuki usia sekolah, rata-rata usia 5 tahun ya, kita memasuki usia sekolah di lingkungan sekolah dasar. Kemudian sebelum memasuki lingkungan sekolah, tentunya terlebih dahulu kedua orang kita mengajarkan kita bagaimana cara sikap yang baik, berperilaku yang baik terhadap teman-teman dan guru di sekolah. Kemudian kedua pendidik atau guru, yaitu mereka sebagai orang tua kedua kita khususnya dalam lingkungan sekolah. Mereka juga memberi pendidikan berupa karakter, sikap yang baik dan berperilaku yang baik terhadap sesama. Terima kasih. Kepada kelompok kontra, bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih Bang Tuan kesempatannya. Kami menanggapi tentang penjelasan pertama tadi. Tapi menurut kami ini harus diberikan peran penting kepada orang tua, karena orang tua lah yang pertama atau guru yang pertama mendidik seorang anak sebelum masuk ke jenjang pendidikan. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan. Ya, habis waktunya. Bagaimana menurut kelompok pro? Terima kasih kepada tim kontra. Memang benar bahwa sungguhnya pendidikan karakter dari seorang anak memang didapat dari orang tua. Karena orang tua itu merupakan fondasi utama. Oleh karena itu karakter ataupun pendidikan karakter yang diberikan harus kuat, agar nanti tidak ada istilah hancur atau bagaimana. Kemudian ada juga yang berperan pendidik, guru. Jadi dalam sekolah, karena anak itu kan tidak dia berada di tengah keluarga terus, dia pasti akan keluar, akan menimba ilmu, dan itu tempatnya di lingkungan sekolah. Dan guru memberikan pengetahuan juga memberikan pembinaan karakter agar masa depan seorang anak atau siswa pasti akan cerah. Terima kasih. Menurut mereka pendidikan itu startnya dari rumah, dari orang tua. Mana menurut kelompok kontra? Dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Dan kami akan bertanya pada tim pro bahwa pendidikan itu tadi dari orang tua. Lalu apa contoh dari pendidikan dalam keluarga itu? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari tim kontra. Kami akan menjawabnya. Contohnya, sebelum kita memasuki dunia luar atau memasuki lingkungan sekolah, terlebih dahulu kedua orang tua kita mendidik kita terlebih dahulu tentang bagaimana cara berperilaku yang baik terhadap sesama ya. Contoh pendidikan yang diberikan oleh orang tua dalam rumah yaitu seperti mengajarkan kita cara berperilaku yang baik terhadap kedua orang tua kita juga ya, terhadap saudara-saudari dan terhadap teman-teman di lingkungan masyarakat sekitar. Terima kasih. Bagaimana? Itu yang disampaikan. Contohnya dari itu adalah bagaimana orang tua mengajarkan kepada kita berperilaku yang baik. Itu dari rumah. Oke, terima kasih. Baik, pada dasarnya adalah orang tua memberikan pendidikan yang baik dari rumah. Tapi pada dasarnya lah di sekolah, anak-anak murid ini
tidak mengikuti apa yang diperintahkan orang tua di rumah. Sehingga di sini kami simpulkan bahwa orang tua harus mendidik betul-betul seorang anak agar bisa menjadi anak yang baik di lingkungan sekolah. Terima kasih. Terima kasih kepada tim kontra. Dapat disimpulkan bahwa tim kontra hanya terpaku pada satu pihak, yaitu orang tua. Makanya kami menambahkan bahwa bukan hanya orang tua saja yang berperan dalam pembentukan karakter seorang anak. Ada juga pihak lain, yaitu para pendidik, para guru. Apa gunanya pengetahuan yang diberikan oleh guru jika tidak diimbangi dengan pembinaan karakter? Misalnya mendorong anak-anak untuk rajin belajar agar pengetahuan ataupun materi yang telah diberikan tidak sia-sia. Terima kasih. Ya, silakan. Baik, menurut memang guru itu berperan penting dalam mendidik karakter seorang anak. Tetapi mereka itu hanya mengikuti dan menjalankan berdasarkan kurikulum yang ada di sekolah, yaitu tentang pembentukan karakter seorang anak. Tetapi yang lebih bertanggung jawab dalam mendidik karakter seorang anak adalah orang tua. Karena anak itu berangkat dan berawal dari orang tua. Terima kasih. Sudah disampaikan bahwa pendidikan karakter itu memang benar-benar dari rumah, dari orang tua dalam hal ini. Sudah itu di sekolah itu adalah berbagai ilmu pengetahuan dengan metode-metodenya yang diberikan oleh guru. Kira-kira menurut kalian, saya berikan waktu sekali lagi, menurut kalian bagaimana sanggahan-sanggahan dari tim kontra itu? Bahwa pendidikan karakter dari seorang anak akan terbentuk yang pertama dari orang tua. Dia pondasi pertama. Orang tua dan orang anak. Sebagai orang tua yang baik, pasti dia akan mendidik anak tersebut bagaimana sikap, tingkah laku ataupun hal-hal yang berdasarkan kebaikan untuk dijalankan anak tersebut kepada dirinya ataupun kepada orang lain yang dia temui. Lalu ada juga pihak kedua yang kita sebut sebagai pendidik, guru. Dia juga memiliki peran penting dalam pembentukan karakter dari seorang siswa supaya apa yang telah diterapkan, karena guru itu kan bertugas memberikan berbagai pengetahuan, tetapi teman-teman tadi menyinggung kurikulum kita saat ini kurikulum 13 atau K13, di mana menekankan yang lebih memfokuskan ke siswanya saja, tetapi bukan berarti bahwa guru lepas tangan begitu saja. Saya ambil contoh di lingkup di SMK kita ini, guru masih lebih terlihat aktif daripada siswa. Kemudian dia memberikan pengetahuan ilmiah, kemudian dia memberikan tingkat pembinaan karakter dari seorang siswa juga, sikap-sikap yang perlu dicontohkan. Bahkan dalam mata pelajaran yang dia bawakan itu sudah diterapkan. Saya ambil contoh saja mata pelajaran agama. Jadi di situ sudah diterapkan di mana mencintai agama sendiri, kemudian menghargai perbedaan agama, dan menurut kami itu merupakan salah satu pembinaan karakter. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, bagaimana? Kelompok kontra? Ya, silakan. Keterkaitan dengan kurikulum K13? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kan tidak semua peserta didik juga mengikuti arahan dari guru. Itu kan tergantung dari kepribadian anaknya, berdasarkan dari karakter yang didirikan oleh orang tua dari rumah. Ya, pada umumnya itu yang diperlukan, itu yang dibutuhkan oleh pendidik, itu yang harus dibina betul oleh guru. Siswa-siswa yang membantah perintah-perintah guru, itu yang harus dibina betul-betul. Terima kasih. Itu disampaikan oleh kelompok pro. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Anda mengatakan
pembinaan guru di sekolah. Coba Anda berikan salah satu contoh kepemimpinan di sekolah khususnya di SMK 1 Barat ini. Ya, contoh katanya pembentukan karakter yang diterima dari guru. Buatkanlah sebuah contoh supaya peserta didik SMK 1 Barat dapat memahami bahwa guru sudah memberikan contoh tentang pendidikan karakter. Ya, salah satu contohnya saya bertanya kepada Anda, jika Anda bolos, apakah seorang guru hanya melihat saja, tidak ada reaksi apapun? Di sini kita tahu bahwa kesiswaan itu sangat berperan. Ketika ada orang yang atau siswa yang bolos, mereka akan berperan di situ. Mereka akan membina betul-betul siswa itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Itu contoh. Saya menanggapi contohnya. Kita lihat dari video sekarang. Banyak murid yang tua dan guru tidak menekankan itu. Terima kasih. Memang dilihat dari kondisi sekarang itu memang murid yang tidak datang. Jadi apa yang ditekankan oleh teman saya Aldi tadi, bahwa kita lihat hari-hari aktifnya itu apabila ada murid yang bolos, tidak mungkin ini bukan guru-guru saja, bukan piket saja, tentu akan memberikan menegur. Misalnya teman saya yang bolos, Aldi, kenapa? Tentunya itu akan memberikan ataupun dapat memukul begitu agar hal tersebut tidak terulang lagi. Dan teman saya bilang tadi bahwa lingkungan sekarang ini banyak siswa-siswi yang sudah tidak hadir, tapi guru tidak memberikan penekanan. Jadi saat ini kita dalam kondisi lomba, jadi guru-guru lebih berfokus pada siswa-siswi lomba. Jadi tidak ada penjagaan ekstra untuk siswa-siswi yang memang tidak tertindak nakal. Jadi siswa-siswi yang memiliki karakter seperti itu dapat disimpulkan bahwa kepribadian dan itu belum terbentuk dengan baik. Maka diperlukan tindakan guru-guru untuk kegiatan ataupun hari-hari berikut untuk memberikan sanksi nanti ketika lomba ini nanti kesiswaan dan juga OSIS pasti akan memanggil karena kita ada absensi nanti itu akan siswa-siswi yang dipanggil yang bolos ataupun yang tidak hadir. Terima kasih. Puas dan tidak puas itulah bentuk argumen dari masing-masing tim. Kepada masing-masing tim mendengarkan kesimpulan yang saya bacakan. Bahwa pendidikan karakter itu intinya tadi itu ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendidikan orang tua dan pendidikan yang diberikan oleh guru. Sudah itu pendidikan berdasarnya dilakukan dari rumah. Startnya sejak kita berada dalam kandungan ibu sampai kita lahir ke bumi ini. Sudah itu berlanjut sampai kepada tingkat berbagai jenjang pendidikan, masuk kepada pendidikan formal. Itu adalah hal penting yang perlu dipegang, diperhatikan mengenai pentingnya dunia pendidikan ini. Startnya adalah pembentukan karakter sampai kepada pendidikan formal di sekolah. Akhirnya itulah tampilan dari dua kelompok kita. Kepada kelompok ini kita berikan tepuk tangan yang meriah.